Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kinanti Galuh Maria, NRP 3121510605, kelas A, D3 PJJ Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan melakukan percobaan pada modul keempat tentang PHP scripting dengan topik form handling, form validation, form required, form URL, email, form complete. Pada percobaan pertama ini akan melakukan percobaan HTTP post method, PHP form atau pembuatan form. Ini digunakan oleh user bisa mengentry atau masukkan data-data yang akan dikirim ke server. Nah, pada scripting PHP menyediakan variabel yang disebut dengan variabel super global, yaitu ada variabel get dan juga post. Nah, variabel itu sendiri selalu diawali dengan tanda $. Nah, untuk mengumpulkan data yang dikirim melalui sebuah form, contoh metode post ini untuk pembuatan form. Ini ada form, di sini ada form action. Nah, ini ada form action welcome PHP. Form action welcome PHP ini ketika user klik submit-nya nanti, nah maka data-data tersebut akan diproses oleh file welcome PHP ini dengan metode HTTP post. Nah, pada file welcome PHP ini sudah saya siapkan. Nah, di sini ini isinya ada welcome, terus ini script PHP-nya, ini echo $post name, $post name ini. Kemudian juga ada your email address, ini isi PHP-nya ada echo $post email juga ya. Ini nama dan email ini, nama dan email ini akan membaca name dan email pada percobaan yang satu ini ya. Pada ini akan membaca di sini. Name dan juga email. Langsung saja kita lihat ke tampilannya pada percobaan pertama. Di sini sudah saya siapkan. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Misalkan kita isi di sini ada Gina, terus email, terus kita submit gitu. Maka akan seperti ini tampilan. Kemudian untuk yang percobaan kedua, percobaan kedua ini ada HTTP get method, yang tadi post method dan sekarang adalah method get ya. Ini sama dengan percobaan yang pertama tadi, bedanya ini pada metodenya. Ini metodenya dia menggunakan get ya. Metodenya ini diganti dengan get, terus ini actionnya ini ada welcome_get.php. Jika yang tadi hanya welcome.php, yang kali ini ada _get.php nya. Dan ini saya juga sudah menyiapkan untuk filenya. Nah, ini ada, ini contohnya, ini filenya sama dengan yang welcome, yang post tadi. Bedanya di sini ya. Ini $get, yang tadi $post. Ini ada name dan juga ada email. Kita lihat, nah ini untuk nih ya, untuk membaca yang di sini, yang di percobaan 2 ini. Oke, langsung saja kita lihat ke tampilannya. Dahulu untuk percobaan kedua ini.
kita submit, nah maka seperti ini. Nah, ini tadi ada perbedaan antara post dan juga get. Nah, di sini sama-sama di dalam sama-sama disimpan dalam array, sama-sama variabel super global juga, yang bisa diakses dari mana saja. Kemudian yang get ini parameter nilainya dikirim melalui URL. Ini ya, ada URL-nya di sini. Nah, ini parameternya dikirim dari URL, ada URL-nya di sini. Kemudian sedangkan yang post tadi itu ada array-nya dikirim dengan metode http post itu, dan dari segi keamanan kita lihat yang percobaan pertama. Nah, ini dia tidak ada URL-nya, dan dari segi keamanan post ini lebih aman ya dibandingkan dengan yang percobaan yang kedua, yang get. Jadi jangan sampai mengirim password atau data yang rahasia itu melalui get ya, gunakan post saja. Baik, untuk percobaan yang ketiga, nah, di sini ada PHP form validation. PHP ada form validasi untuk memvalidasi apakah konten data yang akan dikirim oleh user itu valid atau tidak. Hal ini untuk menghindari dari hacker dan juga spammer yang bisa merusak database atau server. Pada sebuah form itu ada yang required dan juga opsional ya. Mana yang harus diisi dan mana yang opsional. Contoh percobaan ketiga ini ada HTML-nya. Ada HTML-nya ini. HTML-nya ada di sini dari link 2 ini. Ini ada HTML-nya. Ini untuk nama, email, website, komen. Nah, juga ada variabel buttonnya ini, submit. Ada variabel ini termasuk tombol submitnya ini ya. Nah, ketika diklik submit ini, maka akan nanti ngecek di sini. Untuk ngecek di sini ya, request method. Nah, ini request methodnya ini post ini ya. Kemudian ini post. Nah, kemudian pada heading 2 ini di sini ada PHP self. Ada PHP self. Nah, ini sehingga codingan PHP untuk memproses datanya ada pada file ini juga. Kemudian dicek ada name ini ya, ada name, test input, terus name ya. Kemudian ini ada variabel email ini, $email, test input email. Kemudian di sini juga ada website, test input website, dan seterusnya ini ya. Semuanya ini ada test inputnya. Kemudian dicek pada function test input ini, pada function test input data. Di sini ada fungsi trim, kemudian ada fungsi strapless,
stressless, kemudian ada fungsi HTML special chart. Nah, trim ini digunakan untuk menghilangkan backspace, spasi kanan kiri di data tersebut. Kemudian strip slash ini digunakan untuk menghilangkan beberapa entitas HTML. Kemudian HTML special chart sendiri digunakan untuk memvalidasi apakah karakternya valid atau tidak ya. Kemudian ini dicek pada fungsi ini tadi, lalu dikembalikan lagi nilainya dengan parameter variabel data. Seperti ini. Di sini ada metode post dengan action ini, dan name, email, website, comment, dan juga ada gender. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Untuk percobaan yang ketiga, namanya seperti ini, dia opsional. Jika kita isi dan email, lalu kita kirim. Nah, hasilnya seperti ini. Dan untuk percobaan yang keempat, di sini kita akan melakukan percobaan ini, required field ya, PHP form required field. Ini sama dengan percobaan yang ketiga, hanya saja kali ini kita menggunakan yang required field. Menggunakan required field ini, percobaan 4 ini lanjutan dari codingan percobaan yang ketiga, hanya saja yang ada tambahan pada codingnya. Ini pada variabel ini, variabel name error, terus kemudian ada email error, terus ini, dan juga variabel yang lainnya. Ini contohnya itu termasuk penambahan jika variabel tersebut kosong, empty, maka akan ditambahkan ini, name is required. Jika ditambahkan ini ya, variabel tersebut empty, maka dia akan ditambahkan name is required. Nah, jika sudah terisi, maka dilanjutkan dengan tes input. Tes input ini, begitu juga email ini, jika empty, maka dia akan email is required, dan kemudian ini akan dilanjutkan ke tes inputnya. Kemudian untuk website, terus komen, ini website dan komen ini opsional. Nah, lalu untuk gender, gender sendiri ini harus ada isinya. Jika kosong maka jika empty maka dia akan muncul gender is required. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Percobaan keempat. Nah, seperti ini. Misalkan ini tidak usah diisi, yang opsional saja yang diisikan. Nah, jika kita kirim submit,
Nah, maka dia akan muncul ini, name is required, yang artinya dia harus diisi. Kemudian untuk yang percobaan kelima, ini ada PHP form validate email dan URL ya, untuk memvalidasi sebuah nama, email dan juga URL yang dimasukkan. Untuk percobaan kelima ini yang akan ditambahkan dari coding percobaan keempat, ini ditambahkan lagi ada bentuk checking nama, ada checking name, ada checking nama, dan pola email ya, dan pola emailnya nanti. Dia ada di sini ya. Nah, ini untuk kemudian ditambahkan website, ini websitenya ada di sini untuk cek if URL address syntax is valid, ada http atau juga www itu ya. Untuk codingan yang lainnya sama seperti yang sebelumnya. Di sini ada komen, kemudian ini ada gender, yang jika empty dia akan muncul gender is required. Dan juga ini ada fungsi-fungsinya sama seperti tadi, ada trim, stripless, HTML special chart, seperti ini ya. Dan dia ada HTML-nya ini. Oke, langsung saja kita ke tampilannya untuk yang percobaan kelima. Nah, percobaan kelima seperti ini. Jika kita isikan gini ya, misal ini, terus langsung ini, lalu kita isikan seperti ini. Nah, maka dia akan tidak membaca. Di sini ada keterangan only letters and white space allowed. Soalnya dia campurannya, di sini ada huruf dan angka. Jadi dia tidak valid ya, invalid formatnya. Kemudian untuk percobaan yang keenam, ini, nah di sini ada PHP complete from example ya, contoh form yang lebih komplit. Ini ada gabungan dari semua percobaan, dari checking, scripting HTML, validasi, entry data maupun validasi pola data yang dimasukkan. Percobaan 6 ini adalah gabungan untuk validasi form secara lebih komplit. Perbedaannya antara percobaan ke-5 dan ke-6, ini pada percobaan ke-6 ada penambahan untuk validasi. Penambahan untuk validasi terkait pemilihan di radio buttonnya. Nah, di sini, di radio buttonnya sini, di bawah sini, pada gender ini. Terkait pemilihan di radio ini buttonnya ada juga, dan juga tampilan informasinya beda.
langsung saja. Untuk script yang lainnya itu sama dengan yang tadi. Langsung saja kita lihat ke tampilannya. Untuk percobaan yang ke-6. Nah, di sini ya. Misalkan kita isikan ini. Jika kita submit, nah dia tetap muncul namun ada keterangan ini ya. Yang tadi kan kosong, hanya keterangan di sini. Yang percobaan kelima, yang percobaan keenam ini lengkap ya. Di sini ada, tetap ada isinya namun ada keterangan seperti ini. Nah, jika kita isikan yang sesuai, ini kan tidak ada ini yang benar, terus kita isi, maka nah ini sudah benar ya, muncul seperti ini, kinantimaria@gmail. Terus ini ada websitenya, kemudian ini komentarnya, dan ini jenis gendernya. Nah, baik, demikian dari video penjelasan percobaan modul keempat dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.